pertama di halaman 1 surat Al-An'am ayat 101 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu shahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Berkaitan dengan ayat ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang Islam yang rajin sholat, zakat, dan sudah haji, akan tetapi masih takut sama hitungan weton, Ustaz? Aja metu wae. Ya. Kalau takut dengan hitungan weton, kamu kebacut metu itu kok. Ya, orang Islam kok takut weton nih, Pak. Weton itu hari lahir kan? Saya katakan hari lahir itu hari apa saja, jam berapa saja itu baik, hari baik. Yang tidak baik itu kalau tidak bisa lahir. Tidak. Kalau bisa lahir, jam berapa saja, waktu apa saja itu baik. Dan itu perlu bersyukur. Apalagi yang melahirkan. Bulan Suro juga baik. Jadi jangan sampai lahir bulan Suro, wah menakutkan, diampet sok sapar wae. Kasihan yang mengampet itu. Ya, udah bisa lahir aja kena ada yang cari kiai brojol untuk brojol kayak gitu kok. Ya. Jadi orang Islam nggak boleh takut-takut itu tidak disadari itu perbuatan syirik. Ya. Wong manusia kok takut dengan hari itu gimana? Ada lagi takut dengan angka. Jadi sudah saya katakan, Allah menciptakan hari, bulan, tahun itu semuanya baik. Tidak ada kok nogo dino, nogo hari, nogo tahun, tidak ada itu. Ada lagi yang takut dengan angka. Angka berapa yang ditakuti? Ya? 13. Saya katakan sampai hari ini kan, di pesawat terbang itu kursi nomor 13 itu enggak ada. Wes tahu pesawat terbang apa wae enggak ada. Ya. Jadi barang ke-12 mesti langsung 14. Katanya hari angka 13 itu angka yang sial. Padahal kalau menghitung kurang 13 kurang 1 angka itu sebenarnya tidak genap. Maka orang Islam tidak boleh takut yang begitu itu. Takut pada weton. Apalagi kalau orang Jawa tambahi. Orang mau weton gitu tak. Pagi paingnya. Pagi kliwon legi, paing, pon. Itu ada yang ditakuti. Tone dina wage kawin dengan dina paing tidak berani. Nah, ya, itu ajaran dari mana begitu itu. Itu ajaran turun-temurun tanpa dasar kebenaran. Jelas kalau wage paing kliwon legi itu Jawa. Orang Jawa. Orang Lampung Barat tadi mestinya orang ngerti ke Jawa, Lampung Barat kok Jawa lho ya. Malah nyebar-nyebarkan di sana. Jadi enggak ada hari baik itu semua. Hari itu baik. Tidak ada hari jelek. Masa Allah membuat hari jelek? Jadi harus hilangkan. Ada sholat, ada puasa, apalagi sudah haji. Takut hari lahir itu.
Ya, syirik itu hajimu gugur, nggak ada gunanya. Hajinya gugur, sholatnya gugur. Ya, yang mengatakan gugur siapa? Allah. Perbuatan syirik itu menggugurkan semua amal. Ditambah dosanya besar. Dosa besar tidak diampuni oleh Allah, merusak amal kebaikan. Ya kan? Nabi juga mengatakan, salasun la yanfa'u ma huna amalun. 3 perkara yang merusak amal seseorang. Nomor 1 itu syirik, asyirku billah. Siapa yang berbuat syirik, semua amalnya rusak. Ya, semua amalnya. Ya, termasuk amal apa itu? Hajinya, umrohnya, zakatnya, sholatnya, itu rusak semua. Apa yang diharapkan? Nah, maka itulah, jangan sampai syirik itu ada pada keyakinan kita. Allah paling murka itu kalau disekutukan dengan yang lain. Maka berbahagia bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyerahkan jimatnya untuk tandingan Allah itu. Masa orang Islam masih nguri-uri jimat? Malah kemarin itu ditayangkan di TV itu, mau usun caleg-caleg itu juga ada dukun percalekan gitu kan. Pengen jadi anggota dewan yang dukun. Nah, kalau mau mikir sithik ngono aja nih. Nek dukun iso ngangkatke wong dadi caleg, saya rasa dukune dhewe kuwi mesti maju. Ora dikeke wong, ya ndak mungkin itu. Coba dibaca surat Al-An'am 88, diulangi lagi itu biar mandes. Jangan sampai orang Islam itu kecampuran syirik udah. Kita sepele toh, takut weton hari lahir. Ya, itu syirik itu. Kalau hari lahir kok dianggap ya menimbulkan bahaya atau bencana atau ditakuti. Bagi orang Jawa ada katanya kalau lahirnya pas matahari terbenam itu katanya apa? Julung caplok. Nah, udah ada. Sing ape nek pas matahari terbit katanya julung kembang. Julungnya apa? Ya, jadi julung caplok. Nek macan kuwi dicaplok. Ya coba sing kodho julung kembang kuwi petuk macan coba. Ayo dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, menyekutukan Allah, lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Hapus semuanya. Ya, orang yang mensekutukan Allah, semua amal baik yang sudah dikerjakan lenyap, rusak semuanya. Di samping lenyap amalnya, memikul dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Ya, surat An-Nisa itu ayat 48 dibaca. Surat An-Nisa nomor surat keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mau mengampuni perbuatan syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah.
Ditambah lagi diterangkan oleh Allah, ya, di situ diterangkan wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Siapa yang berbuat syirik, mensekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang besar. Dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah, merusak amal kebaikan yang lain. Ya. Terutama apa yang diharapkan kalau sudah begitu? Tidak punya amal baik, rusak karena syirik, memikul dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Satu lagi, 116 dibaca sekali. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, sama dengan ayat tadi, ayat 48 An-Nisa, sama dengan ini. Ya, bedanya di akhir. Ya, kalau ayat 48 tadi menerangkan siapa yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar, berbuat dosa yang besar. Kalau ayat 116 ini diterangkan oleh Allah, ya, barang siapa yang berbuat syirik, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat sesat sejauh-jauhnya, sesat sejauh-jauhnya. Ya, tidak ada untungnya sama sekali. Maka orang Islam akidahnya harus bersih dari syirik. Bersih dari syirik. Dan macam-macamnya syirik itu banyak sekali, tidak hanya menyembah patung. Ya, satu itu saja tidak, termasuk tadi takut hari lahir, takut bulan, ya, punya kerja di bulan Suro, bulan Muharram, takut nanti akan mati, nanti akan ada bencana. Kalau pengantin juga takut nyeranggu kembar mayang, nah itu dah. Masih ada enggak kembar mayang? Ya, kembar mayang kalau sudah selesai harus dibuang di perempatan. Ya, nanti ini pakai Mbah Kung wilo. Ya, dibuat di perempatan. Ya, padahal Nabi mengatakan menyingkirkan duri dari jalan, artinya sesuatu yang mungkin membahayakan bagi orang yang lewat di jalan itu disingkirkan, itu sedekah. Nah, ini kembar mayang ini malah dibuat di jalan, nyengsarake orang lewat, nah, itu dosa. Apalagi mempunyai keyakinan dengan membuang kembar mayang, debok kembar mayang tadi di jalan itu akan mendatangkan keselamatan. Nah, itu dosa. Dosanya besar, ya, dia tersesat sejauh-jauhnya, tidak diampuni oleh Allah, merusak semua amal kebaikan. Nanti aja apa-apa syirik, apa-apa syirik. Ya nek tak kandhani rangguku lakonono to sing salah, sing ngrasake akibate kamu aja. Ya ta? Wong ini Allah yang mengatakan kok. Allah itu paling tidak suka disekutukan dengan yang lain. Jadi kalau orang Islam ibadahnya harus bersih dari bid'ah, karena bid'ah itu dolalah fin nar. Akidahnya bersih dari syirik. Syirik itu yang membawakan neraka karena merusak amal kebaikan, membawa dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah dan membawa kesesatan yang sejauh-jauhnya. Wis ibadahe campur bid'ah, akidahnya campur syirik, wis entek-entekan. Ya, padahal yang rembug bid'ah wis anyel. Padahal bid'ah itu sesuatu ibadah yang membawa ke neraka. Maka di MTA itu diulang-ulang itu supaya kita yang mengerti itu jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang mestinya beribadah kita lakukan itu harapan membawa ke surga.
Tapi kalau ibadah yang dilakukan ibadah bid'ah, arep kita itu ke surga, padahal itu menarik kamu ke neraka. Yang mengatakan itu Nabi, bukan saya. Syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Yang diada-adakan, zaman Nabi tidak ada, sekarang diadakan, yaitu ibadah yang baru. Kullu muhdatsatin bid'atun. Nabi mengatakan semua ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua ibadah bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin nar. Ibadah yang sesat itu masuk neraka. Maka ibadah itu tidak boleh kita membuat sendiri. Mengikut saja apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, lah itu kita ikuti aja. Itu ibadah yang benar. Jangan membuat sendiri. Jangan mengikut-ikut selain Nabi, selain sahabat, ya, ikut ustadz, jangan. Kalau ustadz mengikuti tuntunan Nabi, saudara juga itu tuntunan Nabi, berarti saudara bukan mengikuti ustadz, sama-sama mengikuti tuntunan Nabi. Nah, untuk bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka perlu dikaji. Tuntunan Nabi seperti apa itu dikaji. Ya, jangan ngaji ndak mau nek krungu terangan bid'ah. Wis aja ngaji udah bid'ah kabeh. Wis ora usah ngaji kabeh apik gitu ta. Ya sudah. Padahal ngaji itu diperintahkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib ain. Tapi ilmu itu wajib. Tidak boleh tidak. Jadi jangan mengaku dirimu Islam terus tidak belajar tentang Islam. Mau jadi orang Islam baik bagaimana? Mau ngaku Islam. Ini orang ngerti Islam terus sing apik piye? Maka tadi saya dengar silaturahmi dari Bapak tadi. Dari Bapak dari mana tadi? Akunya Islam. Enggak sholat, setelah dengar radio. Ya, memikir tadi dia dapat hidayah. Oh, Islami ternyata harus sholat. Padahal saya juga Islam tapi enggak sholat. Ya, kalau saya ingin jadi orang Islam sekarang saya harus sholat. Nah, nanti dibuka hidayah toh. Untung memang Islam itu harus sholat loh. Orang wong KTP-nya Islam. KTP Islam enggak sholat. Lalu sing nang swarga KTP-mu no.